Selamat pagi teman-teman Madecai semuanya. Sudah beberapa minggu ini kita terus-menerus berada di rumah, dimulai dari pertengahan bulan Maret yang lalu hingga berjalan sampai hari ini. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi kita semua. Namun mari kita bekerja sama untuk bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan terus berharap kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar topik tentang bagaimana kita bersosial media, bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati kita, menyampaikan ide-ide kita di media sosial sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, melewati pandemi ini tentu tidaklah mudah. Sebisa mungkin kita berdiam di rumah, tidak pergi kemana-mana. Nah, buat kita yang berada di rumah, dan sudah sekian lama kita berada di rumah, tidak pergi, apa yang kita lakukan? Kalau setiap hari mungkin teman-teman dengan sekolah, dengan guru-guru melakukan pembelajaran online. Diberi tugas, kemudian mendengarkan penjelasan, tentunya penjelasannya mungkin tidak sedetail ketika kita bertatap muka di sekolah. Tetapi itulah kira-kira yang kita lakukan setiap hari. Belajar di pagi hari, kemudian siang atau sore hari mengerjakan tugas dari guru atau mengirimkan tugas itu, dan kemudian kita pakai waktu-waktu yang ada untuk bersantai, untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang menyenangkan meskipun di dalam rumah. Nah, salah satu yang sering kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan adalah pasti melakukan aktivitas di media sosial. Setiap hari kita selalu membuka media sosial kita. Ada banyak sekali media sosial yang sekarang dipakai, tapi setidaknya ada dua yang sering dipakai oleh anak-anak muda, Instagram dan juga YouTube. Kita membuka YouTube, mencari video-video yang kita sukai, kemudian setelah itu kita lompat, buka Instagram, kita mencari konten-konten yang juga menginspirasi atau yang menyenangkan, yang memberikan hiburan, mengomentari foto teman atau story dari teman, atau bercakap-cakap di media sosial, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Atau jangan-jangan kita sudah mulai bosan dengan sosial media tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita tidak hanya menjadi konsumen dari media sosial, tetapi kita bisa menjadi orang yang membuat konten di sana. Kita menjadi orang yang memberikan inspirasi kepada orang lain atau membuat sebuah konten hiburan untuk menghibur yang lainnya. Jadi ada dua hal, kita bisa menjadi konsumen, penikmat media, atau juga kita menyampaikan media itu kepada orang lain. It's okay teman-teman, itu hal yang baik, itu hal yang wajar kita lakukan. Media sosial menjadi tempat berekspresi yang efektif dan juga menyenangkan. Belum lagi jika di media sosial itu kita juga bisa menghasilkan uang di sana. Ada banyak sekali akun-akun di media sosial di kedua channel tersebut, YouTube maupun Instagram. Ada anak-anak ataupun orang-orang yang sudah menampung ribuan bahkan jutaan follower dan mereka bisa menghasilkan uang di sana. Menyenangkan bukan bermain di media sosial? Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah konten seperti apa sih yang kita ikuti dan mau kita bagikan? Konten seperti apa yang mau kita ikuti dan kita bagikan? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Supaya kita menjadi orang yang akhirnya bijak menggunakan media sosial. Supaya apa yang kita lakukan itu juga memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Kenapa sih kita perlu memikirkan hal seperti itu? Teman-teman, di media sosial, di dunia maya, mata orang lain lebih jeli melihat kita. Jika di kehidupan nyata orang tidak terlalu peduli dengan hidup kita, tapi beda sekali di media sosial atau di dunia maya. Mereka akan melihat dengan detail apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan, apa yang kita ikuti. Dan itu menjadi masalah besar jika kita tidak melakukannya dengan bijak. Apa yang kita lakukan, baik itu teman-teman kita, guru-guru kita, ataupun saudara-saudara kita, mereka bisa melihatnya. Maka dari itu hari ini kita akan belajar bersama bagaimana bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Mari kakak ajak kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Kakak akan bacakan untuk kita semua.
Demikian bunyinya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, teman-teman, dari bacaan kita ini Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi belum tentu segala sesuatu itu atau beberapa diantaranya berguna dan membangun. Artinya ada hal-hal yang justru tidak membangun, yang justru tidak berguna, tetapi memberikan dampak negatif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Prinsip yang diberikan oleh Paulus ini juga boleh kita pakai dan bisa kita pakai dalam menggunakan media sosial yang kita lakukan setiap hari. Prinsip yang sama ini bisa kita lakukan. Teman-teman, kenapa kita perlu memahami prinsip Paulus ini? Karena yang pertama, bahwa dunia tidak sekedar melihat identitas kita. Maksudnya adalah ketika kita berada di dunia maya, mereka tidak hanya melihat tentang siapa nama kita, di mana sekolah kita tinggal di mana, siapa saudara-saudara kita. Bukan itu yang mereka lihat. Mereka lebih melihat jauh lebih ke dalam hidup kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita bagikan? Sebagai contoh, kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini, maka kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang membuat konten maupun yang memberikan statement, memberikan pernyataan yang pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Mereka punya niat tertentu, namun mereka tidak memikirkan dampak ke belakangnya, dan pada akhirnya dampak itu justru menjadi dampak negatif untuk dirinya sendiri. Menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Semua sudah terlanjur, dunia sudah tahu akan hal itu. Netizen juga sudah tahu dengan detail, bahkan mencari informasi sampai sedetail-detailnya. Kemudian akhirnya muncullah permohonan maaf. Tapi untuk memulihkan keadaan, memulihkan nama baiknya bukanlah perkara yang mudah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang melihat, yang seperti kakak sampaikan tadi, orang melihat, menilai kita dari apa yang kita bagikan. Ketika yang kita bagikan adalah hal yang bersifat negatif, maka mereka juga akan bisa menilai negatif. Dan ini menjadi bahaya jika kita tidak bijak menggunakan media sosial. Mari kita ingat perkataan Paulus bahwa segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatunya itu semuanya berguna. Ada hal-hal yang perlu kita pilah dan kita pilih. Itu yang menjadi kunci utama kita. Apakah itu membangun dan apakah itu berguna? Jadi teman-teman, ketika kita akan menggunakan sosial media, baik itu kita sebagai penikmat konten ataupun sebagai orang yang membuat konten, kita perlu memfilternya, kita perlu melihatnya dengan dua kata kunci tadi. Apakah itu membangun, apakah itu berguna? Jika pada akhirnya konten itu membangun dan juga berguna, maka kita bisa membagikannya dan itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu berikutnya, teman-teman, kita ini memang bukan seperti para YouTuber ataupun selebgram yang punya ribuan bahkan jutaan follower, sehingga setiap apa yang dilakukan ternyata bisa memberikan pengaruh besar kepada para pengikutnya. Mungkin follower kita hanya di kalangan teman-teman sekolah, teman gereja, saudara, ataupun beberapa orang-orang lain yang kita kagumi. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mementingkan konten. Kita juga harus belajar untuk bijak membagikan konten-konten tersebut kepada orang yang berelasi dengan kita. Nah, untuk membuat konten, nah ini menjadi tips buat kita dalam bermedia sosial. Ketika kita ingin memposting video ataupun memposting foto, gambar, kemudian kita mau berikan kata-kata di situ, mari kita perhatikan dulu. Apakah itu berguna dan apakah itu membangun? Kak, kok mau bermedia sosial aja ribet sekali? Kok mau bermedia sosial aja rasanya kok terlalu banyak syarat? Sebetulnya bukan masalah syarat ini, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan kita. Bagaimana kita bisa memulai menggunakan media sosial dengan lebih efektif lagi. Karena media sosial bukan hanya dipakai untuk hiburan semata. Melalui media sosial ada banyak hal yang bisa kita bagikan. Ada banyak konten positif yang kita bisa sebarkan kepada banyak orang.
Kalau teman-teman mau mencari, ada banyak sekali konten baik di YouTube maupun di Instagram yang misalnya tutorial memasak, kemudian tutorial untuk membuat barang tertentu, bagaimana kita belajar matematika, bagaimana kita belajar untuk membuat video, bagaimana kita belajar untuk membuat program di komputer, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bermanfaat dan bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, itu sebagai contoh. Tapi teman-teman, konten tidak harus selalu yang sangat-sangat serius, tidak ada tawa dan canda. Kemudian konten tidak harus selalu yang menggunakan kalimat yang panjang sekali, tidak. Yang penting adalah kita belajar untuk membagikan hal positif dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kalau kita mau membuat konten hiburan? Oh ya, silahkan saja. Itu bukan sesuatu hal yang dilarang. Tapi jangan sampai konten hiburan itu justru akan menyengsarakan atau merugikan orang lain. Seperti yang mungkin kita lihat di media beberapa waktu yang lalu. Ketika ada seorang konten kreator ingin membuat konten yang menurutnya itu adalah konten hiburan, tapi ternyata justru mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Merugikan orang lain, ngerjain orang lain, membuat orang lain akhirnya bersedih karena tindakan kita dan lain sebagainya. Itu yang dilarang. Jangan sampai konten-konten hiburan kita juga justru bersifat membuli orang lain, merendahkan orang lain. Itu yang dilarang. Mari kita buat konten-konten hiburan yang positif. Sekalipun ada canda gurau di sana, tetapi kita bisa ada pesan yang baik yang mau kita sampaikan. Kita bisa kok melakukannya. Apalagi di usia-usia teman-teman yang masih sangat muda ini, ada banyak sekali ide kreatif yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman wujudkan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bertemu dengan teman yang lain, kalau membuat konten mungkin harus sendiri dulu, tapi itu tidak menjadi halangan. Konten juga tidak harus melulu tentang diri kita yang tampil, tapi bisa kita menyampaikan sesuatu lewat foto, kita memfoto pemandangan, lalu ada kalimat-kalimat positif di dalamnya, itu pun juga bisa kita lakukan. Ingatlah prinsip yang diberikan oleh Paulus, berguna dan membangun. Dan yang terakhir adalah, kenapa kita harus memikirkan hal tersebut? Mengapa untuk bermedia sosial pun kita harus bertindak dengan bijak? Yang pertama, teman-teman, apa yang kita bagikan di dunia maya itu akan meninggalkan jejak. Atau orang-orang bilang jejak digital. Kakak ulangi lagi. Apa yang kita bagikan di dunia maya itu akan meninggalkan jejak digital. Yang tidak pernah kita ketahui, jejak itu bisa dilihat oleh banyak orang. Sebagai contoh, ketika kita masih muda ini kita selalu memposting foto-foto atau mungkin video ataupun konten yang sifatnya kurang baik. Bagi kita itu hanya candaan, bagi kita itu hanya selentingan saja, hanya hiburan semata saja. Toh nggak penting wong ini memang bukan hal yang serius. Baiklah. Tapi kemudian konten itu terus tersimpan di media sosial kita. Sampai pada akhirnya kita menjadi lebih dewasa, kemudian kita masuk ke dunia kerja. Teman-teman, di dunia kerja, ketika kita sedang melamar pekerjaan, maka orang akan melihat. Perusahaan akan melihat siapa kita. Bagaimana caranya? Mereka bukan hanya melihat identitas yang diberikan, tetapi mereka akan mencari lewat media sosial. Si A ini orangnya gimana sih? Kalau dia bermedia sosial, apa yang dia lakukan? Nah, permasalahannya, kalau ternyata konten-konten yang kurang baik itu masih ada di tempat kita, bukankah itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri? Tempat di mana kita melamar pekerjaan tadi pasti akan memberikan respon yang tidak baik. Buat apa kami menerima seseorang yang punya itikat tidak baik, seseorang yang kerap mungkin menyerang orang lain? Nah, itulah contoh teman-teman. Dan ini banyak orang tidak menyadari. Bagi mereka hanya sekedar membagikan konten tanpa berpikir dampak ke belakang. Mari kita mulai mengubah sikap kita. Ketika kita baik kita browsing maupun ketika kita menyampaikan konten, lakukanlah dengan bijak. Kalau browsing bagaimana? Ya, kita carilah konten-konten yang bermanfaat. Kita sebisa mungkin menghindari hal-hal yang mungkin justru akan mendatangkan keburukan buat kita, akan memberikan pengaruh buruk bagi kita. Mulailah beralih ke konten yang lebih positif. Ada banyak sekali di media sosial. Jadi, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa bertindak dengan bijak. Sebagai anak-anak muda,
Tuhan membekali kita dengan akal budi, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Kehidupan ini hanya sekali. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.